Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang sufi masyhur yang memiliki segudang karomah. Ia juga bergelar Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali. Salah satu kisah karomahnya adalah tatkala ia bertarung melawan setan, iblis, dan hawa nafsu. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman Asy-Syirafani sebagaimana diceritakan oleh Sahara Ramadhani dan Sofat Triaining Indarti dalam buku Kisah Penyejuk Jiwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah karomah wali Allah yang ditakdirkan bahagia sejak dalam kandungan. Syekh Utsman Asy-Syirafani menceritakan bahwa ia pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan pernah bermukim sendirian di kawasan Gersang. Setiap hari dan setiap malam setan-setan mendatanginya dengan berbaris dalam wujud manusia jadi-jadian. Para setan tersebut membawa berbagai macam senjata serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan melemparinya dengan bola api. Menghadapi kejadian seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani justru merasakan ketentraman dalam hatinya yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar suara hatinya yang berkata, "Berdirilah dan serang mereka, wahai Abdul Qadir Jailani. Kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Kemudian ia melemparkan salah satu serangan kepada para setan. Sontak setan-setan itu berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu ada sesosok setan yang mendatanginya dari tengah para setan yang berlari menjauh darinya. Setan tersebut kemudian berkata, "Pergilah dari sini atau aku akan melakukan begini dan begitu kepadamu." Setan tersebut memperingatkan Syekh Abdul Qadir Jailani terkait akibat yang akan diterimanya jika tidak meninggalkan wilayah tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menamparnya dengan tangan dan membuat setan itu berlari menjauhinya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang maha tinggi lagi maha agung, ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia juga melihat setan itu diterkam oleh api dan terbakar hangus. Pada waktu yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi oleh sosok yang wujudnya menyeramkan. Bau badannya menjijikkan dan memuakkan. Sosok tersebut mengatakan, "Aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas meminta iblis tersebut pergi. Ia mengatakan bahwa sama sekali tak percaya pada iblis tersebut. Seketika ada sebuah tangan turun dari sisi iblis dan memukul tengkorak kepalanya dengan sangat keras. Hal ini membuat iblis terjungkal dan melesat ke dalam tanah. Dia pun menghilang tanpa jejak. Iblis itu kembali mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk yang kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangnya. Namun, tiba-tiba dengan cepat ada seorang memakai jubah penutup kepala berlari ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menunggang kuda berwarna kelabu. Dengan tangkas orang berjubah itu melemparkan pedang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Melihat hal itu, iblis lari terbirit-birit meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selanjutnya kisah tobatnya bos perampok usai melihat kejujuran seorang sufi pada suatu ketika. Syekh Abdul Qadir Jailani kembali bertemu dengan iblis itu untuk yang ketiga kalinya. Ia melihat iblis sedang duduk dengan jarak yang agak jauh, dengan berlinangan air mata dan sekujur tubuhnya dipenuhi debu. Iblis itu berkata, "Aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Jailani." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas menjawab, "Entahlah kau dari sini, sang terkutuk, karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawanmu." Mendengar hal itu, iblis lalu berkata,
Apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka. Selanjutnya ada seorang laki-laki datang ke Baghdad. Alasan kedatangannya karena mendengar kemasyhuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba di Baghdad, laki-laki itu langsung menuju tempat Syekh Abdul Qadir dengan maksud ingin menemuinya. Namun, setibanya di dekat kediaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ia terkejut. Ia melihat kemegahan kandang kuda Syekh Abdul Qadir. Hamparannya terbuat dari emas dan perak, dan di dalamnya terdapat 40 ekor kuda yang sangat bagus dan belum pernah ada tandingnya. Muncullah sangkaan buruk di hati laki-laki tersebut. Katanya, ini seorang wali Allah, tapi kenyataannya ia seorang pecinta dunia. Masa iya? Adakah wali sangat cinta kepada dunia seperti ini? Orang semacam ini benar-benar tak layak menjadi wali Allah. Akhirnya laki-laki tersebut tak jadi menemui Syekh Abdul Qadir dan lebih memilih singgah di salah satu rumah penduduk. Tak lama berselang, laki-laki itu jatuh sakit yang cukup parah, sehingga para dokter pun angkat tangan mengobatinya. Beberapa waktu kemudian ada seorang ulama ahli hikmah memberi saran. Penyakit ini tidak akan sembuh kecuali diobati dengan hati 40 ekor kuda yang digambarkan begini di sifatnya. Orang-orang pun mengatakan, tidak ada yang memiliki kuda seperti itu dan sebanyaknya itu kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba saja temui karena ia seorang yang murah hati dan dermawan. Ditemuilah Syekh Abdul Qadir untuk diminta kudanya, dan hasilnya luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan dan merelakan semua kudanya untuk dijadikan obat penyakit si laki-laki tadi. Maka satu persatu kuda dari Syekh Abdul Qadir itu disembelih, lalu diambillah hatinya, lalu dijadikan obat si laki-laki itu. Setelah diobati dengan hati kuda, laki-laki itu sembuh lagi seperti biasa. Untuk menyampaikan terima kasih, si laki-laki pun datang menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Kepada si laki-laki, Syekh Abdul Qadir menjelaskan, jika engkau tidak tahu, kuda itu sengaja aku beli untuk mengobati penyakitmu. Sebab kemarin engkau datang ke sini semata-mata karena senang kepadaku.